Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan saya yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya ingin mempresentasikan tugas pada mata kuliah teknologi informatik, yaitu dengan judul instalasi dan supresi jaringan fiber optik. Pada tugas ini dia terlakanya di mana perkembangan teknologi komunikasi berbentuk jaringan internet yang cepat dan stabil. Maka kini hadir teknologi FTTH atau fiber to the home yang menggunakan kabel fiber optik hingga pelanggan karena memiliki bandwidth yang besar, dan tahan gangguan. Oleh karena itu, dilakukan praktikum instalasi dan supresi fiber optik untuk memahami proses pemasangan, konfigurasi, ONT, serta pengujian kualitasnya secara langsung. Oke, di sini ada kelebihan ya, di sini ya atau kita bisa disebutkan kelebihannya. Yang pertama itu bandwidth besar, dari mana fiber optik menawarkan kapasitas data yang jauh lebih tinggi. Kemudian rawannya rendah, yang dimana sinyal tidak mudah melemah dan cocok untuk jarak jauh. Dan di sini ada tahan gangguan. Ini merupakan salah satu kelebihannya juga, itu tahan gangguan, di mana kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Yang dimana bisa disimpulkan fiber optik bisa menjadi pelengkap internet modern, terutama pada implementasi FTTH. Di sini ada tujuan dari praktikum ini. Yang pertama itu kita akan memahami prinsip instalasi. Karena dalam situ kita mempelajari dasar-dasar pemasangan jaringan FTTH. Kemudian ada penarikan dan rangkaian kabel. Di sini merupakan tujuannya itu agar kita bisa menguasai teknik penarikan kabel seperti core yang benar. Kemudian praktik supresi fiber. Di sini kita melakukan penyambungan fiber atau fiber optik dengan metode fusion supresi. Di sini yang terakhir itu mengkonfigurasi ONT. Itu merupakan tahap yang penting agar semua jaringan bisa terkoneksi, yaitu konfigurasi ONT. Di mana kita mengatur ONT untuk kompetitivitas FWA, WiFi dan IP LAN. Di sini ada dasar teori fiber optik yang dimana fiber optik terdiri dari core, yaitu connectivity atau disebut dengan kemudian ada thread, yaitu selubung, dan routing window. Jadi fiber optiknya ada dua inti ya, ada threading dan routing. Kemudian ada kabel core, di mana kabel ini merupakan kabel khusus untuk koneksi dari ODC ke ONT. Kemudian di sini ada ODC itu jadi satu belakang mana? Di sini ada ODC. ODC itu merupakan secondary optical distribution cabinet, di mana ini merupakan titik distribusi utama pada jaringan fiber. Jadi ini ada kendala teknis ya, ada di salah satu kampus. Oke, di sini ada ONT dan fusion supresi, di mana ONT atau optical network terminal merupakan perangkat di sisi pelanggan untuk mengubah sinyal optik menjadi ONT. Jadi ONT itu biasanya digunakan pada user-user yang pengguna
Kemudian di sini ada fusion suppressing, ini merupakan metode penyambungan fiber fiber optik dengan melakukan kedua ujungnya menggunakan alat yang memastikan agar koneksi yang kuat dan relevan yang tinggi. Di sini ada alat bahan di sini. Yang pertama adalah fusion suppressor, di mana ini merupakan alat utama untuk menyambung serat optik. Kemudian ada fiber striker ini untuk mengupas lapisan pelindung serat optik. Sini ada fiber atau biasanya ada tanggung memotong serat optik dengan proses ini. Kemudian ada kabel dropper ini merupakan kabel optik untuk koneksi koneksi antar perangkat. Kemudian di sini ada proses instalasi dan ekspresi. Yang pertama itu penarikan kabel. Mungkin kawan-kawan sering melihat ada teknis yang sedang memasang WiFi. Itu ada tahapan untuk penarikan kabel. Itu merupakan tahapan ini juga, yaitu penarikan kabel dari ODC ke lokasi WiFi atau dari pusat jaringan atau ODP ya, yang jaringan itu ke rumah-rumah atau WiFi. Itu ada pengupasan kabel. Nah, di sini juga merupakan tahapan juga pengupasan kabel. Kita di sini dalam pengupasan kabel ini mempersiapkan ujung serat yang kita kupas untuk suppressing. Yang ketiga ini ada suppressing sempurna. Setelah kita lakukan proses pengupasan, kita melakukan proses penyambungan serat optik dari ODC dan ONT. Itu merupakan tahap suppressing fiber. Yang keempat ada penataan sambungan. Setelah kita rapikan, setelah kita sambung, kita rapikan ya. Rapikan kan melindungi sambungan baterai. Kemudian yang kelima itu pengujian koneksi. Nah di sini setelah kita suppressing, setelah kita sambungan rapi, kita melakukan koneksi, melakukan pengujian koneksi. Di mana kita memastikan indikator port dan pada ONT menyala dengan normal. Kemudian di sini ada setelah kita selesai melakukan pemasangan suppressing, kita uji lagi di sini, kita coba untuk mengkonfigurasi ONT-nya. Yang pertama itu kita mengkonfigurasi GTOE, yang dimana di sini sudah tertera. Kita mengkonfigurasi dengan PPW. Yang pertama itu memasukkan username dan password untuk koneksi internet. Biasanya untuk user ataupun yang baru biasanya itu password dan username itu biasanya admin. Kemudian untuk konfigurasi WiFi, kita di sini setelah kita masuk login, kita masuk ke menu konfigurasinya. Di mana kita bisa mengatur SSID, kemudian keamanan dan kata sandi dari kabel. Dari kata sandi untuk kita berikan ke user pengguna agar bisa terkoneksi oleh internet. Kemudian di sini ada konfigurasi IP, LAN dan DHCP. Sini ya, merupakan konfigurasi dan DHCP-nya. Dan di sini ada konfigurasi WAN. Di sini kita mengaktifkan LAN 1 dan SSID. Ini ya gambarnya. Kemudian mengkonfigurasi WLAN untuk username dan password. Di sini kita saya sendiri sebagai yang mengerjakan. Di sini konfigurasi WLAN ini kita mengatur username dan password. Pertama kita agar bisa memberikan informasi ke klien atau user atau pengguna agar bisa terkoneksi. Kemudian di sini setelah dilakukan konfigurasi, setelah suppressing dan konfigurasi, di sini ada tahap pengukuran daya optik. Nah di sini yang pertama ada optical power supply atau OPM, di mana di sini digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal optik. Di mana pengukuran dilakukan pada panjang gelombang sekitar 2 nm. Kemudian pada hasilnya yang telah saya dapat setelah saya lakukan praktek, di sini saya mendapatkan hasil yaitu di 27,36 dpr, di mana nilai ini bisa dikategorikan dengan sinyal yang baik dan dalam batas aman. Jadi bisa kategorikan dengan normal ya, dari segi dan bisa terkoneksi dengan baik. Oke, di sini kemudian kita kesimpulan. Jadi dari beberapa aplikasi yang telah saya hasilkan, baik pasang penarikan kabel, konfigurasi kabel hingga konfigurasi, di sini
istimewa operasional saya berhasil menginstalasi secara baik proses instalasi dan distribusi fiber optik dengan sukses dan berhasil dapat. Kemudian di sini ada koneksi stabil. Kemarin saya coba hingga jaringan fiber optik berfungsi dengan baik. Kemudian di sini ada keterampilan menunjukkan. Setelah saya praktek ini, ternyata praktek ini meningkatkan pemahaman saya terhadap backbone atau fiber optik. Kemudian penelitian di sini saya mendapatkan pengetahuan secara bagaimana sih kita mengatur cara kita dalam melakukan selesai. Mungkin cukup dari saya untuk penjelasan hasil praktikum saya pada mata kuliah optik. Mungkin kawan-kawan jika ada yang ditanyakan, untuk tempat saya persilakan. Anas. Ya. Pertanyaan simpel. Siapa namanya? Ya. Pertanyaan simpel yaitu apa yang dimaksud dengan jaringan PTH? Jadi jawab ya, saya Riza. PTH itu merupakan singkatan dari fiber to the home, merupakan teknologi jaringan akses yang menggunakan kabel fiber optik dari pusat jaringan hingga langsung ke rumah atau ke pengguna, sehingga koneksi internet menjadi lebih cepat, stabil dan memiliki kapasitas bandwidth yang besar. Untuk Riza, apakah cukup? Oke, ini saja. Silakan. Sebelumnya perkenalkan dengan saya suara. Mungkin di sini saya itu tentang apa fungsi utama OTC. Optical distribution kabinet di dalam jaringan PTH. Oke, Riza. Jadi setelah seperti yang sudah saya tadi, ODC itu berfungsi sebagai titik distribusi kabel fiber optik, di mana ODC ini merupakan tempat pembagian jalur dari kabel feeder ke kabel distribusi menuju pengguna atau pelanggan serta sebagai tempat spacing dan manajemen sambungan fiber optik. Cukup? Oke, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan baik pengetahuan atau penjelasan atau mungkin tadi ada masalah teknis dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum